Jadi yang patut dicatat, hal positif dari walaupun kalah itu adalah kekuatan mental para pemain. Lawan Australia aja, baru 2 menit udah bobol Australia. Dan kalau 1-1 kan bisa dibayangkan tuh, Sheila. Itu meledak itu. Itu stadion. Itu Pak Jokowi sama Erik aja waktu itu lihat itu peluang itu sampai tegang gitu kan. Ya saya pikir Asnawi penampilan atau pemain yang tampil paling menonjol lah. Satu lagi yang nggak main, Stefano Lillipali. Itu yang banyak dipertanyakan juga, kenapa dia tidak bisa bermain. Palestina dia nggak main, sama Argentina juga nggak main. Ya. Padahal dia kalau lihat Witan yang trennya lagi kalau turun, dibandingkan dengan Witan, saya pikir Stefano yang main. Betul. Halo warga Plus 62, senang banget bisa ketemu dan ngobrol seru lagi di Bola Plus 62. Hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber kita yang super seru juga. Ada Bung Tommy Welly dan juga Bung Ropan. Halo Bung. Halo Bung, pakai S. Halo Bung. Semangat ya. Semangat. Gimana kabarnya, sehat Tommy ya? Sehat. Dan kita lagi masih euforia. Ini kalah aja kita seneng ya. Kita mau ngebahas serunya pertandingan FIFA Matchday. Timnas Indonesia berhadapan dengan sang juara dunia Argentina, di mana kita tuh banyak yang ngomong kalau kita kalah keren, biar kalah tapi tetap keren gitu ya, tetap terhormat. Kalian tipis 0-2 dari Argentina itu kan sesuatu ya, di mana kita bisa melihat sepanjang jalannya pertandingan gitu, kita cukuplah memberi perlawanan kepada juara dunia, di mana kita baru kebobolan tuh di menit ke-38 atas sepakan spektakulernya Paredes. Nih, menurut kacamata Bung Tel dan Bung Ropan sendiri, jalannya pertandingan kemarin gimana? Iya, kalau Argentina siapapun yang main, mau level kedua, mau cadangannya, level 3, ya pasti di atas kita gitu loh. Iya. Jadi makanya kalah 0-2 pun disambut gegap gempita. Kekalahan tapi membanggakan gitu kan. Jadi poinnya kenapa membanggakan? Karena timnas kita main habis-habisan. Timnas kita berjuang habis-habisan. Berusaha maksimal meladeni, mengimbangi Argentina yang levelnya di atas. Jadi yang patut dicatat, hal positif dari walaupun kalah itu adalah kekuatan mental para pemain. Kepercayaan dirinya ada, ya nggak inferior amat lah sekarang gitu. Padahal lawannya ranking 1 gitu kan. Lalu daya tahannya juga cukup kuat. Daya tahan apa? Ditekan habis kan sama Argentina. Tapi ada daya tahan yang kuat dari pemain kita. Jadi itu itu sepertinya yang diapresiasi oleh publik bola. Betul. Bahwa timnas kita bermain habis-habisan, meski ditekan habis, tapi mereka berjibaku lah gitu loh. Jadi mentalitasnya. Poinnya adalah ada perkembangan terkait mentalitas timnas kita. Bermain lepas kayak menyambut bahagia sebenarnya bisa bermain dengan Argentina gitu ya, Bung Ropan. Ya saya pikir mungkin di babak pertama tidak begitu lepas main. Mereka baru cair di babak kedua. Tekanan tuh luar biasa, pressing sangat tinggi. Tapi faktor kita adalah semangat juangnya dan fighting spirit kita oke lah. Ya, mental kita atau bagaimana dengan fisik pemain kita. Biasanya kita kan sudah 60 menit ke atas 70 itu banyak jalan kaki dulu sebelum-sebelumnya. Sekarang bisa bermain dengan baik sampai menit 90 plus ada 5 menit kan untuk injury time. Jadi ini pemainnya yang bagus kalau cara bertahan dengan baik, disiplin menjaga daerah, menjaga orang juga oke yang mereka lakukan. Sempat membuat tim seperti Argentina itu frustrasi, itu luar biasa. Mereka tidak bisa mencetak gol sampai 35 menit. Itu jarang. Ini tim terlepas tidak ada Messi, tidak ada Di Maria, ya tidak ada Otamendi. Tapi kan ada 4 pemain mereka yang tampil sebagai pemain utama di final. Ya ada Molina di sana, ada Emil Martinez, ya, ada Romero, ada Alvarez yang bermain. Jadi sebenarnya ini tim bagus. Dan starting 11 yang dimainkan oleh Scaloni itu tidak main-main. Mereka bermain semua di kasta tertinggi di Eropa. Di 4 level tertinggi. Baik yang ada di Bundesliga dengan Palacios yang ada di sana. Paredes ada di Juve yang bikin gol. Romero di Spurs. Ini kan semua ada di IPL, La Liga, Bundesliga, ya Serie A. Ini bagus semua. Bukan soal kita lihat di level kedua atau mereka dengan pemain cadangan. Dan ini menyusahkan. Argentina itu kerja keras. Mereka bermain sangat serius. Itu terlihat dari Scaloni di pinggir lapangan. Itu stres dia melihat bahwa sampai 30 menit tidak bisa membuat gol. Lawan Australia aja, baru 2 menit udah bobol Australia. Sebenarnya di luar bayangan dia gitu ya, Bung. Iya dong. Saya melihat ketika Indonesia bermain tidak begitu oke memulai pertandingan. Ini kalau kita bisa 2 aja kita
tahan, maksudnya kebobolan 2 udah bagus. Di babak pertama loh. Tapi ternyata ketika lewat 30 menit saya bilang, wah ini harapannya ada nih. Kalau sampai 0-0 situasi akan lain. Kalau Paredes tidak bisa membuat gol, ini rame. Atau ketika Paredes membuat gol di menit 38, kemudian di menit 47, Ivar Janner bisa menyamakan kedudukan itu ketika Dimas Derajat memberikan crossing bagus. Ini lain juga. Belum tentu ada gol kedua dari Romero di babak kedua. Dan memang sayang, mestinya kita bisa mendapatkan itu. Ya, kalau Ivar Janner bisa melihat arah dari Zain Patinama yang lebih bebas, dia memberikan bola, ini bisa bola masuk. Dia kan kosong ketika itu, tapi dia bola itu dia langsung nyambar dan pelan, masih bisa dicegat oleh Martinez di menit 47 itu injury time. Padahal di sebelah itu kosong tuh. Zain Patinama berdiri. Kalau dia bisa melihat, dia kasih itu, selesai sudah one on one dengan Martinez pasti masuk. Dan kalau 1-1 kan bisa dibayangkan tuh. Sheila. Itu meledak itu. Itu stadion. Meledak. Itu Pak Jokowi sama Erik aja waktu itu lihat itu peluang itu sampai tegang gitu kan. Yes. Itu nggak bisa tahu dah bagaimana tuh GBK tuh kok sampai 1-1 ya. Yes. Ini yang mereka hajar Argentina gitu. Bisa gitu. Dibilang tetap mereka bermain dengan luar biasa gitu, sepenuh hati, sehingga memang ada beberapa nama punggawa timnas yang menjadi sorotan. Yang paling menjadi sorotan tentu sang kapten Asnawi menjadi sorotan karena banyak yang bilang sukses untuk mengantongi pemain MU Garnacho. Memang awalnya katanya kan dia pengennya disuruhnya tackle Messi nggak datang, Garnacho aja gitu. Menurut Bung Tala sama Bung Roman, pandangannya terkait dengan Asnawi ini? Ya, saya pikir Asnawi penampilan atau pemain yang tampil paling menonjol lah. Kalau saya sih mencatatnya ada 2 dalam sudut pandang saya. Overall karena main defense, harus compact defense, harus bertahan hampir sepanjang pertandingan. Sebetulnya semua pemain main bagus lah. Kerja keras mereka semua. Cuma kalaupun harus memilih tanpa meremehkan, mengecilkan peran yang lain, saya melihat 2 pemain yang menonjol. Ada Asnawi dan Marcelino. Asnawi kapten kesebelasan, menurut saya sih fighting spiritnya berbeda. Karakter kualitas yang dia punya di dalam inside dirinya memang berbeda dengan yang lain. Dan itu menurut saya sih menular. Jadi apa yang dia tunjukkan, fighting spirit, daya juangnya, head to head duel itu dia nggak takut, nggak segan gitu. Meski yang dihadapi adalah pemain yang levelnya lebih tinggi di atasnya. Nah itu menurut saya sih sisi positif juga. Jadi waktu Garnacho masuk, lalu ada duel itu, menurut saya sih itu situasi atau momen menarik dan diambil oleh Asnawi. Artinya momen itu dimenangkan atau diambil oleh Asnawi. Overall dia main bagus, fighting spiritnya bagus, tacklingnya bagus, karakternya juga kuat. Menurut saya sih dia menonjol. Dan yang kedua adalah Marcelino. Belum genap 19 tahun, mungkin tinggal hitungan bulan 19 tahun, tapi penampilannya pede, berani pegang bola, berani kontrol bola. Menurut saya sih ini bakat yang bagus memang. Cuma tinggal bagaimana kelolanya ya. Tapi kalau kita ngomongin Asnawi, apa ini terbukti bahwa di Korea pelatihan fisik dan mental ini bikin dia semakin jadi gitu, Bung? Ya faktor itu pastilah ada kontribusinya ya. Bahwa dia ada di lingkungan mana, di Korea meski itu Liga 2 pasti mempengaruhi cara dia bermain, kondisi dia dan sebagainya. Spartan misalnya, dia turun naiknya kuat, duelnya kuat. Secara fisik, secara kebugaran, secara fight, physical, dia menonjol sih. Dibandingkan pemain Indonesia lainnya. Baik, kalau dari Bung Toel kan Marcelino sama Asnawi tadi dibahas. Bung Ropan, kita juga nggak bisa menyingkirkan sosok Arhan yang juga tampil luar biasa dengan lemparannya sempat bikin Martinez kaget juga gitu. Ya, sebelum ke Arhan, saya pikir saya melanjutkan apa katakan Bung Toel. Kalau bicara soal Asnawi, artinya di babak kedua dia main luar biasa. Di babak pertama saya lihat biasa-biasa aja, karena ada 2-3 kali Nico Gonzalez bisa lolos dari sisi dia dan bisa memberikan umpan yang berbahaya. Ya, dibuang oleh Zain waktu itu, dicegat oleh Mark Klok untuk menghadirkan corner kick waktu itu. Jadi ada 2-3 yang saya lihat. Nah di babak kedua dia termotivasi ketika Garnacho masuk, ya, main di sana dan dia tampil luar biasa. Itu yang membuat dia banyak dipuji banyak orang ya, ketika dia mampu beberapa kali mencegat Garnacho, sampai Garnacho juga stres juga, bisa membalas dengan kasar juga ke dia, dan ini bagus. Tapi kalau melihat siapa pemain terus selain Marcelino ya, kemudian Anda bilang juga ada Arhan, saya lihat Ilkan Begot itu luar biasa tampil. Bahkan saya bisa memberikan poin itu sama seperti Asnawi. Ilkan Begot unggul dalam duel-duel bola udara bagus sekali. Ya, bisa mencegat, bisa membuat Julian Martinez tidak bisa megang bola sampai 8 menit kan luar biasa. Tidak menyentuh bola sama sekali kan. Baru menit ke-9 baru Julian bisa mendapatkan bola,
bagaimana dia marking luar biasa. Marking dia dengan Jordi, pergantian dengan Rizky Ridho. Dan kalau bicara Elkan Bagot ini kan dia hampir membuat gol juga dengan tandukan dia ketika Pratama melepaskan lemparan ke dalam. Nah, oke, itu on target yang kedua Indonesia dapatkan kan dari 5 percobaan kita bisa menembak. Nah, kalau bicara dengan Pratama, pemain yang bagus setelah menggantikan Shane di babak kedua, dan terutama memang lemparannya yang banyak menyulitkan bagi pemain-pemain Argentina, terutama penjaga gawang Emil Martinez kan. Ya ada 2-3 kali Emil harus keluar dia untuk bisa meninju bola dengan satu yang hampir membuat gol yang untung ada Emil. Kalau bukan Emil mungkin yang tandukan membelakangi gawang oleh Elkan Bagot bisa gol juga itu. Masuk, ya? Iya. Yes. Jadi kita bisa melihat kalau ya Jenner bisa membuat gol yang kita bilang babak pertama 1-1, kemudian ini kan dari Bagot ini yang bikin on target kedua itu sebelum Romero bisa mencetak gol. Kalau kita unggul 2-1 bagaimana keadaan coba? Ini luar biasa. Ya, tapi memang akhirnya kita gagal bisa mendapatkan gol itu sebelum Romero bisa menanduk bola. Dan 2 gol Argentina saya pikir itu juga ada kelengahan pemain-pemain kita. Paredes bisa membuat gol di menit 38 karena diberi kelonggaran, ada space dia. Kosong, tidak ada yang mengawal, terlalu jauh. Sehingga dia masih bisa melihat posisi dari Hernando Ari untuk bisa melepaskan tembakan. Gol kedua Romero juga telat bagi Rizky Ridho untuk masuk. Sehingga dia bebas untuk header bola masuk. Kemudian ada pergerakan juga. Kita Nico Gonzalez bisa menarik clock dan Asnawi keluar, dan ini membuat dia bebas dan dia melompat. Timing dia bagus. Di samping Rizky Ridho telat untuk naik. Saya pikir 2 gol yang ya ini menjadi pelajaran lah buat kita bisa melihat itu. Ini menarik juga Bung Tal dan juga Bung Ropan kalau kita menilik tentang starting line up yang kemarin turun gitu ya. Kalau kita lihat ini ada beberapa nama pemain naturalisasi yang memang menjadi sorotan. Di antaranya ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, kemudian kemarin juga adalah merupakan debut dari Sean Patinama gitu ya. Menggunakan formasi 5-3-2. 5 bertahan lah pokoknya judulnya. Karena kalau melawan Palestina kemarin kan formasinya 4-3-3 gitu ya. Ini turun dengan 5-3-2, kemudian mulai banyak pemain naturalisasi yang menjadi starting line up. Pandangan Bung Tal sama Bung Ropan gimana? Kalau lawan Argentina memang kecenderungannya pendekatannya lebih defense ya. Apalagi di babak pertama. Main hampir separuh lapang lah. Kamera master di kanan terus, ke selatan terus lah. Satu-satunya peluang itu kan di injury time. Ivar Jenner. Satu-satunya peluang Emiliano Martinez. Jadi kalau istilah nonton Tarkam, Martinez banyak ngopi dulu tuh. 40 menit banyak ngopi dia. Cenderung bertahan dengan formasi 5-3-2, 5 back, dipimpin Jordi Amat, sebelah kanannya Rizky Ridho, sebelah kirinya Elkan Bagot. Wing back kirinya Shane Patinama dan Asnawi. Tapi babak pertama karena pendekatannya hilang bola langsung turun, retreat, nggak lepas seperti babak kedua. Nggak ada overlap. Jadi kalau kita bicara Shane Patinama yang debut, agak prematur kalau lihat lawan pertandingan Argentina. Karena dia dipaksa defense sepanjang pertandingan. Atau sepanjang babak pertama lah. Beda dengan Asnawi yang masih bermain hingga 90 menit. Overall, semuanya sih punya kontribusi ya. Jordi Amat sih kita udah tahu kualitasnya. Elkan Bagot menunjukkan progres. Makin adaptasi, kuat sekali kemarin buat Indonesia. McClough, kunci di lapangan tengah. Nggak pernah bisa. Pilihan paling utama dan belum tergantikan ya McClough saya lihat. Ivar Jenner penampilan kedua lebih bagus dibandingkan penampilan pertama lawan Palestina. Lawan Palestina agak kikuk-kikuk, tapi kemarin waktunya sempit juga lawan Palestina, waktunya sempit. Dia pengganti ya. Dia pengganti babak kedua. Ya. Kalau kemarin kan starting. Dia lebih bisa adaptasi, dia lebih paham clock, dia jadi box to box yang cukup baik. Lalu Rafael Struijk ya menjanjikan harapan lah menurut saya sih. Punya impress yang cukup kuat buat publik karena buat pemain muda baru bergabung dengan tim nasional yang baru gitu loh. Bukan tim yang biasa dia di mana dia besar bertumbuh main bola. Adaptasinya cepat menurut saya sih. Jadi lebih apa ya? Memberikan warna di samping satu striker lainnya. Kemarin kan main dengan Dimas Derajat gitu kan. Babak kedua yang diganti Dimas Derajat oleh Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk masih main sebelum kemudian digantikan. Witan. Tapi overall depan memang problem lah menurut saya sih kalau kita analisis secara teknis gitu loh. Jadi ngerebut bola defense solid, compact, ngerebut bola kuat, naiknya, attackingnya, progresif ke atasnya agak bermasalah. Pergantian pemain pun kan nggak memberikan warna lah menurut saya sih. Mau Witan, mau Dendi. Jadi Rafael Struijk memberikan impress yang bagus sejauh ini.
Jadi yang tadi disebut naturalisasi ada 6 main, ya kuat sih. Memberikan kontribusi yang jelas di pertandingan lawan Argentina kemarin. Kali ini. Apalagi kalau Sain ada ya, kalau dia nggak cedera ya. Si Walsh. Sandy Walsh. Oh, ini kan jauh lebih bagus buat Satu kita. lagi yang nggak main, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali, itu yang banyak dipertanyakan juga, kenapa dia tidak bisa bermain. Palestina dia nggak main, sama Argentina juga nggak main. Ya. Padahal dia Kalau lihat Witan yang trennya lagi kalau turun, dibandingkan dengan Witan, saya pikir Stefano yang main. Betul. Saya berharap memang Stefano harus main kemarin. Ya bukan Witan, tapi ya SDI memilih Witan yang yang bermain. main dan nggak memberikan Nggak perubahan apa-apa. apapun. Ya, lini depan juga memang kurang sekali. Ya, kita bisa melihat. Memang ini harus bisa menjadi pelajaran, bisa dilihat oleh STY untuk bisa menambah lah. Ya. Paling tidak kalau satu naturalisasi lagi taruh di depan, yang bagus, yang grade A, ini bagus buat kita. Itu perlu untuk dilihat untuk ke depan. Karena Erik kan lebih mengatakan bahwa mungkin mereka masih ingin mencari. Karena kalau dengan begini model pemain depan kita, walaupun kita kuat di tengah dengan Mark Klok, ada sana, Ivar Jander, ada Jordi, Elkan, bagus. Ya, bagus-bagus semua bermain. Tapi kalau depan kita tumpul, susah. Kemarin sih didukung motivasi kali ya. Motivasi. Bukan hanya cuma semangat. soal kebugaran fisik, tetapi Semangat, stamina itu, iya. kebugaran itu didukung oleh motivasi besar. Iya. Jadi bisa melampaui limit, kan begitu. Dan membuat Argentina itu kerja keras nggak mudah. Of course. Kalau melihat dari pertandingan keseluruhan, Argentina itu membuat ada sekitar 14 kali pelanggaran. Lebih banyak dari Indonesia. Artinya dengan banyak membuat pelanggaran mereka terhadap kita, wasit aja yang lembek, yang tidak bisa memberikan kartu kuning. Cuma satu kartu Kemarin kuning. hanya satu kartu kuning. Itu harus 2-3 bisa dapatkan. Mereka bermain keras. Itu kan kelihatan dengan 14 mungkin pelanggaran. Berarti kan mereka bermain lebih kasar daripada pemain kita. Kita cuma 12-13, mereka lebih tinggi. Jadi dari sini kelihatan kalau pemain banyak melakukan pelanggaran, berarti mereka juga berpikir Dengan kata kita lain, kualitas kita diakui Oh, iya juga dong. sebenarnya. Dan mereka itu membuat mereka Unpredictable Iya, lah, Unpredictable. lebih tepatnya. Di luar perkiraan mereka. Iya. gitu ya. kan agak stres juga bagaimana untuk bisa membuat bikin gol karena di tengah kita main rapat ya disiplin kita bagus pemain-pemain kita itu yang membuat mereka itu harus berpikir di lapangan sulit untuk bisa mencetak gol. Karena nggak menyangka parkir bus begitu ya, defend turun ya. Iya. Jadi kalau kita lihat pendekatannya memang sangat takut kalah, kebobolan Iya. banyak. Jadi main Sehingga lebih dalam. numpuk. Iya. Tapi ini formasi parking bus ada hubungannya sama bonus yang dijanjikan nggak sih? kan Kalau draw, iya kan kalau draw memang ada. Pasang tuh 5 Iya, aja, iya. kalau bisa 7 Iya itu kan saya bilang tuh saya kalau itu 0-0 babak pertama Iya. ini kemungkinan itu Beda ada lagi. berbeda ya. Vibes-nya pasti Memang beda. kita harus memilih dalam tanda kutip parkir bus itu. Iya. Kalau kita bermain terbuka habis kita. Kita coba untuk jual beli serangan dengan Argentina, Setuju. kualitas kita kan di bawah gitu loh. Mereka lebih bagus. Coba kita bermain terbuka, pancing mereka. Selesai kita. Ini. Makanya kita memilih untuk bermain tertutup, main Yes. lebih dalam. Itu kesempatan yang bagus untuk counter attack aja, begitu. Kejelian strategi yang diturunkan oleh STI ini STY, iya. mendapatkan pujian ya dari pelatih Oh, iya. Argentina Betul. El Scaloni di mana dia mengatakan bahwa Anda memiliki pelatih yang Paling bagus gitu iya. ya. Kalau Jawaban. nggak ada pelatih yang seperti dia kan, kalau STY katakan saya STY suruh kalian harus bikin gol, main terbuka ya. Tentunya kan salah ini. Tapi kalau bermain lebih dalam aja, kalian bermain dengan bertahan banyak. Yes. Karena itu kan bagus memang buat kita. Hanya dengan itu, kemudian kita melancarkan serangan balik, kelengahan pemain-pemain. Kita hanya menunggu kelengahan pemain-pemain Argentina aja untuk bisa kita membuat gol. Nah itu bagus, taktik yang baik menurut saya. Itu nggak mudah itu. Nggak mudah. Main defend itu nggak mudah. Nggak mudah, Jadi capek. selain kekuatan fisik, Iya, itu capek. tadi ada boosting soal motivasi besar, main lawan juara dunia, Iya. gitu kan, di GBK, lalu hype-nya besar kan, sorotannya besar, dan yang kedua ya itu tadi boosting faktor non tenis lainnya adalah bonus. Bonus gitu. Terbukti mampu untuk menghadirkan sebuah lawan Ya yang saya bilang, bersiap. main sebetulnya, main itu bertahan, itu capek. Capek. Lawan diberikan kesempatan untuk pegang Pegang bola, bola. Iya. untuk ball posisinya tinggi, karena mereka kan main, dapat passing. Kita 75% kemarin ball Iya, position. 76. 76. Nah, Argentina bayangkan, 76, iya, Indonesia kita 24. Bahkan di babak pertama lebih tinggi lagi. Iya. Jadi kita dipaksa untuk pemain itu bergerak terus, berlari terus, karena mereka kan pegang bola, masuk sana, masuk dengan passingnya. Kita pemain nggak boleh diam Yes, dong, betul. harus turun. Nah itu kan capek. Kalau kita tidak punya fisik yang bagus, selesai itu. Tapi bagus sampai 90 menit kita main, oke. Apalagi di babak kedua kan, lebih cair, kita main lebih bagus. Adalah permainan kita lebih terbuka, jadi Benar. enak buat bisa dilihat itu. Ancaman sebetulnya dari lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam aja. Cuma itu aja lemparan ke dalam. Dan aja. Scaloni itu 9. Kalau build up, ancaman Iya. sih nggak ada. Iya, betul. Tapi kan Scaloni bisa ini Arhan bisa Indonesia punya pemain seperti ini. Iya, ya. iya, itu Dia dia, bisa ya. memperhatikan cara lemparan Arhan kan. Berapa kali itu kan. Dan itu menyulitkan loh. Iya, Membuat iya. Martinez tuh berapa kali keluar Harus maju, iya. maju untuk meninju bola.
Mungkin dia nggak pernah dapat mungkin begini kan waktu di IPL kan. Ya karena lemparan ke dalam itu kan pertamanya Emiliano Martinez nunggu di bawah gawang, terus Elkan Bagot heading hampir. Ini yang berikutnya dia sudah naik. Udah naik keluar ikut duel kan. Iya, dia mesti motong persoalannya menjadi susah karena apa kan? Enaknya lemparan ke dalam kan nggak ada offside kan? Iya dong. Jadi dia dorong sejauh-jauhnya ke arah gawang aja. Kan namanya lemparan kan. Tapi dia harus memotong bola itu. Dia nggak mau bisa menunggu lagi seperti perubahan di pertama. Emiliano Martinez begitu. Yang kedua, yang ketiga dia naik di depan. Oke, ini telah melewati 2 FIFA Matchday gitu ya, melawan Palestina sebelumnya, kali ini melawan Argentina dengan hasil yang menurut kita bisa kita banggakan gitu ya, dengan tidak memalukan gitu ya. Menurut Bung Toel dan juga Bung Ropan, bagaimana perkembangan dari timnas Indonesia setelah melewati FIFA Matchday kemarin, apalagi sekarang kita bisa dibilang sih peringkat kita sih memang turun gitu ya, tapi ya dikit aja kan nggak apa-apa. 149 ke 150 kan ya nggak ini. Karena pergerakan di atas juga bergerak. Betul. Iya, tapi kayaknya ini justru sebuah bisa dibilang sebuah awal yang cukup menjanjikan nggak sih ke depannya gitu. Apalagi kita kan akan menyambut nanti lagi. Kalau lawan Argentina kalahnya 0-2 ini boosting secara mentalitas dan kepercayaan diri. Jadi para pemain dapat ujian menghadapi tim besar, lawan-lawan besar, dan secara mentalitas kan kurang lebih nggak inferior seperti katakanlah beberapa periode sebelumnya lah. Kalau lawan level tim elit dunia agak sedikit gimana gitu. Nah, menurut saya sih keuntungannya itu gitu loh. Terutama hal mentalitas, kepercayaan diri agak naik lah. Bahwa mereka bisa menghadapi tim level elit, mereka bisa membuat sulit, mereka bisa menahan imbang. Artinya kalau mereka Argentina bisa dibikin sulit, ya harusnya kan logikanya ya Irak, Vietnam, Jepang mereka bisa bikin sulit juga. Logikanya gitu. Cuma apakah filosofi itu yang akan diambil gitu loh. Apakah cukup hanya akan defend, menunggu lalu counter attack kan, apakah itu akan jadi pilihan untuk setiap pertandingan kan belum tentu. Menurut saya sih untuk lawan Argentina ya begitulah pilihan pendekatan taktiknya. Tetapi untuk tim lain kan harus kita lihat lagi. Iya berbeda, saya pikir pendekatannya berbeda. Karena Argentina aja kita bermain begitu. Mau ketemu Argentina, Portugal atau Brasil pasti kita akan lebih bertahan. Karena dia mau level 3, level 2 ya pasti kita akan posisi ditekan gitu loh. Tapi akan berbeda kalau kita lawan Vietnam, lawan Irak kita nggak mungkin bermain begitu. Tapi pelajaran paling penting atau hal positif yang bisa kita ambil dari laga kemarin untuk timnas kita apa, Bung? Ya mungkin percaya diri dong. Misalnya Asnawi lawan Garnacho aja bisa, berarti dia kan bisa dong lawan sayap Irak, lawan sayap Vietnam lagi gitu. Lebih termotivasi. Cuma kan akan lain. Kalau nanti dalam turnamen resmi Piala Asia menghadapi Vietnam itu kan ada lain. Ada suasana kompetitif yang lebih tinggi. Kemarin kan friendly game. Soal prestisius aja. Lawan Vietnam ya. Iya, ada Irak dan sebagainya. Jadi level kepercayaan dirinya naik. Mentalitasnya dapat gitu. Nah itu kita harapkan stabil ya, jangan naik turun gitu Bung ya. Iya betul. Ketemu negara lain gitu. Makanya saya bilang faktor X-nya itu karena motivasi besar. Ini pertandingan yang digembar-gemborkan. Lalu ada motivasi besar. Plus suntikan tadi draw pun dapat bonus ya. Iya. Jadi ketika capek pun, misalnya menit 80 capek nih. Papi Ropan masih bisa lari dia sampai menit 95 pun masih mau lari gitu loh. Paksa gitu kan ya. Dipaksa karena beyond gitu ya. Melampaui gitu. Betul. Karena ada sesuatu yang dikejar ya. Tuju kan tujuan. Semoga pembelajaran lawan Argentina kita bisa memotivasi pemain kita untuk ke depan. Kan Asnawi aja ngaku kan capek katanya. Tapi masih melakukan tackling. Dia masih sprint terus tackling Garnacho kan. Padahal memang dia ngaku udah capek. Itu udah menit 90 dia bilang. Iya, karena kan masih ada juga untuk ke depan Oktober kita Piala Dunia kan. Pertama Oktober. FIFA Matchday kan September, Oktober, November. Iya. Ada 6 lagi. Masih ada sana. Sebelum tiba pada puncaknya kita di Piala Asia. Di Januari, Februari kan Piala Asia di Qatar. Itu paling penting. Dan lawan kita di grup D kan Jepang, Irak, dan Vietnam. Tentunya akan berbeda cara bermain kita. Nggak mungkin kita akan bertahan, nggak mungkin. Akan berbeda. Ini kalau kita ngomongin Piala Asia 2023 di Qatar nanti, terkait dengan hal ini, Erick Thohir belum lama memperpanjang kontrak pelatih Sinteyong, yang sejatinya kan ini kan habis Desember 2023. Kemudian diperpanjang sedikit lah ya. Apakah ini menjadi kesempatan untuk Sinteyong membawa pulang gelar untuk timnas Indonesia? Gelar juara. Gelar juara mungkin berat kalau juara. Ya, kalau lolos dari fase grup, saya lah oke lah ya. Itu dan kita diuntungkan di jadwal. Kalau di Piala Asia kita bicara ya, Vietnam dulu. Kita akan bermain Irak dulu. Oh, Irak dulu. Habis Irak, baru Vietnam. Habis itu baru Jepang terakhir. Nah, itu enak. Vietnam langsung ketemu dengan Jepang dulu, baru dengan Irak. Jadi kalau kita menang lawan Irak, kita menang lawan Vietnam kan sudah 6 poin. Bisa jadi menguntungkan. Bisa menguntungkan buat kita dari segi itu. Apalagi kita sudah ada penambahan pemain-pemain lagi yang bagus-bagus ya.
Kalau Bung peluang Tel ada. melihat dari gaya permainan Sintayong ini, kemarin kita lihat cukup berbeda gitu ya. Nanti ke depannya seperti apa kira-kira dia menempatkan atau merancang strategi yang akan diturunkan? Kalau selama Oh, dari dipegang gayanya. Sinteyong, strength and power itu jadi core. Utama ya, jadi core. Ya. Dan dia nggak pernah pendekatannya pegang bola atau dominan pegang bola. Jadi dia lebih kepada organisasi, solid, defend dulu, compact, lalu counter attack. Cuman bagian counter attack-nya itu, bagian fase terakhirnya itu yang menurut saya sih belum dapat lah. Karena soal kualitas pemain, kualitas lini depan gitu loh. Karena kalau misalnya defense-nya solid kayak kemarin lawan Argentina, tengahnya kuat, tapi counter attack-nya nggak jalan juga percuma kan. Sepanjang babak pertama kan hanya satu yang injury time Ivar Jenner itu dapat cutback dari Dimas Derajat. Babak kedua baru lebih cair. Itu pun banyak bola mati lemparan ke dalam gitu loh. Jadi kalau saya lihat pendekatannya dia nggak pernah ingin dominan pegang bola, menjadi tim yang superior, tapi dia lebih cenderung tim yang counter attack. Cuman kalau lihat dari misalnya system of play, formasi, kelihatannya 3 back agak jadi kecenderungan dia belakangan. Dengan punya 2 wingback yang bisa diandalkan lah. Iya. Baik itu Asnawi di kanan maupun Sain dan ada Pratama ya. Jadi 3 back ini bisa jadi pilihan. Nampaknya nggak berubah kelihatan. Lawan Ya, Burundi jadi aja, kecenderungannya lawan ya. Burundi aja sudah 3 back dia pakai. Karena ketika main 3 back, kalau lagi pegang bola, Jordi Amatnya bisa naik Bisa ke naik, dalam, iya, ke tengah betul. maksudnya, nemeni Marklock. Betul. Tapi ketika defend dia akan turun lagi. Akan jadi 5 kan mereka kalau Iya, defense kan. kelihatannya kecenderungannya akan di situ. Kalau ini bicara kuat. soal system of play. 3 back ini kuat kalau sudah lihat. Udah padu mereka dapat chemistry-nya. Rizky Ridho, Elkan Bagot sama dengan Jordi Amat. Bagus buat kita tuh. Tinggal mencari ada kalau salah satu di antara mereka cedera, ini perlu kita. Marklock ya, Iya. yang belum tergantikan ya. Belum Mark Locke memang bagus sebagai gelandang bertahan, oke. Tapi kan saya tanya tadi soal STY Tom. Ya. Soal kontrak dia gimana? Oh, ya kan? kontrak. Ya, Bagian cuma Papi 1 Ropa. tahun. Kalau kontrak Iya. urusan Papi Ropa. Kan bulan Juni ini Erik bilang kemarin ya di media, Juni atau Juli lah akan dikontrak lagi, diperpanjang. Kan habis di Desember. Desember harusnya. Perpanjang 6 bulan. Perpanjang. Tapi dia sampai di Juli. Kalau Juli ini pembicaraan itu ada, mungkin sampai di Juli tahun depan. Nanti dari STY. Berarti dia bisa melewati Piala Asia. Nah, itu Kalau yang dia diharapkan lewat ya. fase grup, dia keluar. Itu layak dia, jangan sampai Juli dong, tambah lagi dong. Iya. Mesti lebih panjang lagi Setuju, saya pikir. setuju. Saya pikir banyak juga netizen yang berpikir begitu. Iya. Karena ini kan nggak mudah loh. Bisa lolos dari grup, apalagi Jepang dan Irak ada di situ, ada Vietnam. Ya kan? Tapi kita bisa masuk ke babak selanjutnya. Terkait dengan hal ini. Tambahlah 2 tahun lah, nggak apa-apa, 2-3 tahun lah buat dia lah, STY lah. Benar, Ya benar. kan? Tapi ini mungkin banyak yang setuju karena memang harus diakui sejak 2020 gitu ya menjadi pelatih memang STY belum memberikan gelar apapun. Tapi bisa kita lihat perubahan cukup signifikan nih dari segi fisik maupun permainan saat bersama Dan dengan pemain-pemain muda kan, STY. dari pemain-pemain muda dia kan tuh dari STY semua tuh kan, hampir rata-rata Ya, yang masuk. Gimana, Bang? Jangan salah. Kan pemain itu di klub. Sebetulnya klub lah yang membentuk pemain. Betul. STY tinggal menggunakan. Tapi problemnya ketika datang ke TC, timnas, STY selalu mengeluhkan kondisi kebugaran kan. Dan dia memuji, bahkan dia membandingkan dengan pemain yang baru datang dari luar, kondisinya lebih bagus kan begitu. Nah itu menjadi sebuah problem besar buat siapapun gitu loh. Cuma buat saya dia harus bisa lebih mengkomunikasikan secara apik supaya jangan munculnya adalah keluhan-keluhan saja gitu loh. Karena kalau itu problem dari sepak bola nasional, maka kerjakanlah PR itu dengan baik, bekerja sama dengan direktur teknik, bekerja sama dengan pelatih-pelatih di klub. Tapi kalau komunikasi dengan pelatih di klub nggak Nggak jalan, nah itu susah. maka yang akan muncul di publik adalah keluhan-keluhan. Dan kita bukan nggak tahu persoalan sepak bola kita tahu. Makanya kita kontrak Anda Sinteyong gitu loh. Dengan kualitas Anda, dengan pengalaman Anda untuk memboosting. Yes. Tapi kalau tiap kali yang muncul itu menurut saya sih kurang. Jadi kalau hasil setujulah keluar dari grup Piala Asia, silakan direview lagi, boleh diperpanjang. Tetapi juga harus ada koreksi-koreksi pada level misalnya komunikasi, relasi dengan pelatih di klub gitu loh. Dan itu nggak jalan selama ini, Tom. Iya, Ya, dengan nggak jalan. Persija pelatihnya ini. Thomas Doll. Iya. Kan pertanyaan besar sekarang. Witan Dan Rizky Ridho kemarin nggak cemerlang di SEA Iya. Games walaupun medali emas. Kemarin juga enggak. Tapi why Sinteyong panggil Witan terus? Kan persoalan besar. Padahal Witan di klubnya juga
sama Thomas Doll nggak terlalu banyak main juga gitu loh. Dan telat juga gabung kemarin kan? Telat juga gabung kemarin. Jadi ini yang harus diberesi. Maksud saya ngajak berpikir itu bukan persoalan suka tidak suka pada Sinteyong. Kalau saya pribadi di level sekarang, itu bukan isu gitu. Saya bukan pada isu itu seperti yang netizen ini, gitu loh. Tetapi bagaimana kerangka ngurusi bola itu benar. Tanggung jawab head coach tim nasional itu apa? Tanggung jawab direktur teknik itu apa? Nggak campur aduk. Jadi bahwa Sinteyong menekankan kebugaran yang kuat karena tadi mainnya power and strength. Untuk defense harus kuat dulu kok. Karena begitu. Dan kemarin kan dia banyak mengeluhkan itu kan. Iya. Ketika latihan pertama TC dimulai. Datang berapa? 8 atau 9 ya? Iya. Datang itu. Kemudian keluhan itu terjadi dengan fisik pemain-pemain kita. Karena katanya setelah kompetisi selesai mungkin banyak pemain nggak bisa berlatih dengan baik. Dan dari luar justru lebih bagus. Tapi SC sendiri juga kan agak telat kemarin. 2 hari dia telat bisa masuk ke TC. Namun yang dikeluhkan memang adalah fisik pemain kita. Di klub ini mungkin yang dia diharapkan ini. Itu makanya dia drill kemarin melawan Palestina. Karena dia menganggap bahwa sangat kurang. Tapi kemarin ketika main lawan Argentina saya pikir oke juga ya. TC misalnya berapa? 10 hari, 20 hari. Memang fisik bisa langsung drastis naik? Enggak juga. Dalam teori kepelatihan nggak bisa langsung juga. Semua ada proses yang iya, kalau datang dalam kondisi off season misalnya seperti Papi Ropan cerita, masuk ke TC langsung digeber, bukannya naik, bisa jadi cedera. Kalau dalam teori kepelatihan kan. Maka sebetulnya yang dijaga oleh Sinteyong kan conditioning juga. Dia naikin pelan-pelan supaya di pertandingan lawan Palestina dan Argentina kemarin kebugarannya sudah naik gitu kan. Jadi mau nyalain siapa coba dalam posisi off season, kecuali pemainnya sendiri mungkin yang nggak jaga kebugaran. Iya, betul. Lagi libur. Nah, maksud saya komunikasi yang bagus supaya tidak ada klub yang tersinggung. Gitu. Tapi Sandi juga jaga kebugaran di Spanyol ya, latihan sendiri juga, cedera juga pas latihan pas datang dia cedera. Oke, gitu. Nah itu dia tadi perbincangan terkait dengan laga Indonesia dengan Argentina, banyak banget tadi yang seru, yang terakhir lebih seru lagi ya. Jadi salah siapa? Apakah benar juga sih Bung ya? Apakah harus pemainnya sebenarnya yang memang dalam tanda kutip tahu diri, lebih profesional untuk menjaga kondisi. Coba kita dan dia ambeknya gede loh kalau menurut saya. Ambek? Egi siapa? Maulana Fikri. Ya. Dia sebelumnya kan menolak timnas karena dia diberitakan cedera. Balik ke klub ternyata main untuk klubnya kan. Habis itu nggak dipanggil lagi tuh. Ambeknya gede nih. Jadi salah siapa lagi dong? Salah siapa lagi dong? Maksudnya kita begini loh. Kalau sejarah 350 tahun kita lama dijajah Belanda. Ya nggak perlu mendongak banget juga gitu loh. Kita diskusinya sejajar aja. Dulu ada Peter Wistra, inget kan Sila? Datang kan, Dirte kan, Belanda. Dia keluhin banyak hal. Terus kita bercandain dia kan. Kita komplain, kita kritik balik ke dia. Kamu memang ditugasin banyak hal di sini, nggak usah banyak ngeluh. Lu udah 350 tahun jajah kita, masih mau ngeluh. Kan itu kita di situ. Iya kan? Jadi slow aja kamu ya, slow aja ya. Jadi ketika dia datang, dia harus tahu permasalahan sepak bola Indonesia gitu loh. Jangan datang tiap kali di ruangan ngeluh A, ngeluh B, ngeluh C. Ngapain kita bayar mahal untuk Anda ngeluh terus gitu? Kan kalau dulu kan kita bercandanya, leluhur Anda udah 350 tahun jajah kita. Sekarang Anda masih mau ngeluh-ngeluh terus kan? Jadi gitu. kerja aja, kerja aja. Tanya Peter Wistanya, sekarang ada di Borneo kan? Ada di Borneo. Di Borneo dia? Ada di Borneo sekarang. Oke, kita mau ngajak nih boleh di Warga Plus 62 untuk komen-komen di bawah tentang bahasan tadi ya, gitu yang kita bahas. Seru banget. Mudah-mudahan ini sebenarnya yang kita harapkan adalah pengalaman ini bisa membawa kita lebih maju dan lebih jauh ke depannya gitu kan. Hal-hal yang sudah menjadi pelajaran jangan nguap gitu aja tapi diterapkan lebih dikomplit ke depannya. Mantap. Usai kita ngomongin laga internasional FIFA Matchday, kita mau membahas masih ada. Nah, ini seru. Tapi ini seru. Yang ini jangan kemana-mana dulu, karena ini berkaitan dengan sepak bola Indonesia juga. Klub-klub nih, kita mau ngomongin klub-klub. Jadi kita beranjak ke Liga 1, di mana Erick Thohir juga akan menetapkan adanya salary cap untuk klub Liga 1 per musim depan. Komentar Bung Roban dulu, Bung. Ini untuk saya pikir salah satu untuk meningkatkan juga kualitas dan stabilitas kompetisi kita. Ya. Jangan sampai klub mungkin jor-joran dalam hal ini sehingga tidak menjaga keseimbangan pengeluaran klub, kemudian gaji pemain terlalu tinggi. Ya, itu akan jadi. La Liga juga sekarang udah menerapkan seperti itu. Jadi mungkin kebangkrutan ini takut jangan sampai bangkrut untuk berikutkan karena ini bahaya kalau dibiarkan ini begini, mungkin Erick berpikir akan merusak bagi tatanan stabilitas keuangan bagi klub itu sendiri. Jadi itu ada pemikiran dia untuk bisa ke depan
memikir sebagai salary cap ini, menjaga gaji-gaji ini jangan terlalu jomplang lah, pincang. Itu mungkin salah satu itu saya pikir. Oke, ini sebenarnya salah satu poin yang berusaha diperbaiki untuk menghadirkan sebuah liga yang berkualitas di musim depan, Bung Toel. Iya, kalau idenya, niatnya paham lah soal salary cap ini. Supaya sehat kan, lalu kalau lebih sehat sehat kompetitif kan. Yes. Kalau sakit mana bisa kompetitif, kan itunya ini. Cuma saya mau komentarnya begini. Kecenderungannya Erik ini America minded ya. Ini kan NBA. Kalau mau bicara soal salary cap, yang paling kuat pertama ngeluarin kan NBA. Lalu kemudian format kompetisi yang mau dibagi kayak playoff juga kan. Playoff itu. Ada Ada 4 NBA tim, juga ya, lah, NBA, ya. ya kan. Dibagi seperti itu. Jadi kalau bicara dasar pemikiran atau background pemikiran cenderung ke Amerika lah. Itu satu. Yang kedua, pengelolaan kompetisi yang profesional Liga 1 dikelola oleh siapa? Otoritasnya LIB bukan? PT LIB gitu kan? Kita lihat. Dia kan yang harus dipikir. Makanya di sana ada direktur utama, ada direktur kompetisi, direktur operasional, ada komisaris. Kalau kita bicara harusnya, gagasan ini harusnya datang dari siapa? Dari Erick Thohir apa dari direktur utama LIB atau dari LIB? Kan menurut saya, karena Anda diberi kewenangan untuk mikirin kompetisi liga, usul ini harus datangnya dari LIB dong. Tapi ini kan dari Erick Thohir. Sebagai operator liga Iya. ya. Jadi bukan jelek, bukan negatif, tapi Bukan salah. Tapi luar biasa ini Erick Thohir ini manuvernya ya. Ke Jepang Erick Thohir, ngurusi wasit, ke Jerman Erick Thohir, deal FIFA Matchday Erick Thohir gitu loh. Apa tadi? Salary cap Erick Thohir Iya gitu. dong. Sekarang yang analisis teknisnya, memang salary cap kan 50 miliar katanya untuk gaji pemain. Saya ragu tuh klub-klub Liga 1 menghabiskan 50 M dalam satu musim untuk gaji, saya ragu. Kalau 50 M untuk satu musim termasuk operasional Mungkin bisa masuk akal. Jadi 50 M salary cap hanya untuk gaji, apakah itu urgent atau prioritas di musim ini gitu loh. Menurut saya sih bisa iya bisa enggak. Nah, karena tadi niatnya ingin sehat dan kompetitif, maka sebetulnya yang perlu paling penting dikedepankan adalah klub licensing. Kalau klub itu mau dibilang sehat, mau dibilang profesional, sebetulnya penuhi aja 5 syarat dari klub licensing itu. Sport, infrastruktur yang pertama. legal, finansial, personal dan administrasi, dan sporting. Kalau 5 ininya dipenuhi, menurut saya sih secara bertahap klub kita akan menjadi lebih sehat. Apakah dengan salary cap ada jaminan tidak ada penunggakan gaji? Belum tentu. Kalau dia memenuhi syarat, katakanlah di bawah salary cap 40 M lah satu musim untuk bayar gaji. Kalau klub itu nggak sanggup menghasilkan itu gimana? Tetap aja ujung-ujungnya penunggak gaji kan. Dan persoalan nunggak gaji nggak pernah dibuka secara terbuka di publik. Sekarang ada pengaduan ke NDRC pemain. Apakah dibuka diselesaikan dengan baik? Belum tentu juga. National Dispute Resolution Chamber. Jadi kamar untuk menyelesaikan sengketa kontrak gitu loh, termasuk gaji gitu loh. Jadi buat saya ini masih ide besar, niatnya bagus. Cuma tadi secara objektif ini harusnya urusan siapa sih gitu. Enak dong kalau di RUT nggak mikirin apa-apa, tinggal ngelaksanain ketua umum yang terus instruksi kan. Betul. Dan dengan Gitu kata loh. lain mungkin tadi Bung Toel mencoba bilang bahwa salary cap mungkin bukan salah satu yang paling penting, justru yang paling penting adalah klub licensing dulu gitu, lurusin gitu kalau emang mau. Kan sekarang baru 6 yang syarat lolos ke yang lolos. Liga Champions Asia yang dianggap dapat lisensi untuk memenuhi syarat lah ya. Tapi itu pun menurut saya istilahnya kalau zaman era yang saya tahu di engineering katanya. Kalau bahasa anak sekolah di katron Jadi nilai saya rapotnya. kembali gitu. lagi siapa yang salah dong hal Itu itu. kan bahasa kita biasanya salah siapa gitu. Bung Rapan mungkin ada pandangan lagi. Tapi katakan Tommy ya udah seperti itu memang. Cuma memang harus dipikirkan ya apa yang dikatakan tadi itu bisa melihat ya. Tapi kalau Erik sudah mengatakan bahwa dia perlu untuk bisa melakukan salary cap ini ya jalanin aja saya pikir Tom. Jalanin aja sesuai apa yang dia katakan. Tinggal melihat kan pada saat berjalan nanti. Betul, apakah niatnya klub sih ini- bagus. Cuma Iya. enak betul dong di RUT Iya. itu. LIB itu nggak mikir. Kalau ini memperhatikan gimana tuh. LIB ini apa tenang cuma duduk-duduk ongkang-ongkang kaki aja enak benar Jadi katanya. kalau organ itu kan ada tugasnya masing-masing gitu.
Ini Sila. kita nggak nuduh ya, tapi kan kita coba. Tapi mungkin mereka belajar berdiskusi. dulu tuh Om, dari biar aja ketua umum dulu Iya. yang kasih ini, nanti Iya. berikut baru Kayak LLB. kita di sini kan, Gitu. Sila yang menyodorkan, Pak Piropan yang ini saya pengaconya, provokatornya gitu. Di sini pokoknya bahasanya sebenarnya semuanya positif gitu ya, karena kita kan lagi membahas gimana sih Soal gitu peran ya. maksud saya. Soal perannya gitu. Terus kayak tentunya pasti kan kita menantikan juga setiap liga yang bergulir akan menjadi sebuah sajian yang berkualitas gitu, dan Ya. kita tiap Semoga tahunnya Liga 1 ini lebih tambah meningkat lah, betul, lebih berkualitas daripada ke yang depan. kemarin, Dan gitu. RUPS sudah milih Sudah. board of director lagi. Sudah Masih ada. tetap. Masih Direktur tetap. utamanya. Masih still, iya. Siapa Tom? Sebut dong, kan tahu. Oke, warga plus 62. Ya, minumnya masih ada, Om. Iya, sudah, Oke. sudah. Komisarisnya yang saya tahu. Oke. Oh iya. Komisaris utama, Iya, Komisaris Utama. mantan Ya. Menpora. Betul, itu Pak. Warga Plus 62, kita menantikan komen-komen serunya juga ya di kolom komentar. Seru banget obrolan hari ini. Kita juga pengen ngobrol seru bareng warga Plus 62 gitu ya. Siapa tahu nanti bisa jadi bahasan di pertemuan kita berikutnya, bukan begitu? Siap. Senang banget kita jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih Sama-sama. Om Ropan dan juga Bung Toel untuk kesempatannya hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Ciao!